Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah adik-adik, hari ini kembali kita melanjutkan pembelajarannya kita, yakni pada tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema yang kedua, manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Pembelajaran yang pertama. Namun, sebagaimana biasanya, sebelum kita memulai proses pembelajaran, mari sama-sama kita membaca doa sebelum belajar. Ya, baik. Bismillah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas solihin. Amin. Jika sudah, mari sama-sama kita ke materinya. Beni memelihara ayam. Ada ayam jago, ayam betina, dan anak-anak ayam. Setiap hari, Beni dibangunkan dengan suara ayam jago. Ayam jagonya berkokok nyaring sekali setiap pagi. Ternyata Beni juga mempunyai buku cerita tentang ayam jago. Ya, baik adik-adik, sekarang kita akan membacakan lagi cerita ya tentang ayam jago. Ayam jago baru, pengarang anonim. Ya, maksudnya pengarang anonim ini tidak diketahui siapa yang membuat cerita ini. Ya, baik. Ada ayam jago baru di suatu dusun. Dia datang dari kota yang jauh sekali. Suatu ketika, ayam jago terjaga dari tidurnya. Matanya yang masih mengantuk perlahan terbuka. Di langit dia melihat benda bundar berwarna kuning keemasan. Itu pasti matahari, pikirnya. Maka walaupun dia masih mengantuk, dia melompat ke atas pagar. Kukuruyu, hari sudah pagi. Kokoknya keras-keras. Induk-induk ayam bergegas berlarian keluar. Mereka mulai menggais-gais mencari makanan. Wah, betapa gelapnya hari ini, keluh mereka. Tiba-tiba terbang melintas seekor burung hantu. Dia hinggap di pohon dekat mereka. "Kamu siapa?" tanya si ayam jago baru. "Aku burung hantu," jawabnya. "Hai, mengapa kalian ribut-ribut di tengah malam begini?" Si ayam jago tadi berkokok. "Itu tanda hari sudah pagi," ujar induk-induk ayam itu. Mereka kemudian ribut bergumam. Si burung hantu menepukkan sayapnya meminta mereka tenang. "Iya, itu matahari sudah terbit di langit," ujar si jago. Si burung hantu tertawa terbahak-bahak. "Itu bukan matahari, itu adalah bulan purnama," katanya. Induk-induk ayam kembali bergumam. Mereka kembali ke tempat masing-masing dan tidur lagi. Si ayam jago baru merasa malu. Dia berjanji besoknya lagi akan membuka kedua matanya lebar-lebar. Dia harus yakin yang dilihatnya ini adalah matahari. Setelah itu baru dia akan berkokok. Diambil dari rumahdongeng.com. Ya, jadi adik-adik, dikisahkan bahwa ada ayam jago baru yang baru datang dari kota yang jauh ya. Kemudian pada saat dia terjaga ya malam hari, lalu ketika matanya dia membuka perlahan-lahan tanpa memperhatikan keadaan, karena yang dia pandangnya di langit itu adalah sinar yang kuning keemasan, dan dia anggapnya itu sebagai matahari. Lalu
dia berkokok begitu saja ya, atau ya berkukuruyuk begitu saja ya, tanpa memperhatikan lagi kondisi ya. Ternyata setelah dikonfirmasi oleh burung hantu ya, bahwa sekarang ini masih pagi ya, masih malam ya, kata si burung hantu ya. Maka betapa malunya ya si ayam jago itu. Maka si ayam jago berjanji ya, bahwa besok dia akan kembali memperhatikan lagi dan membuka matanya lebar-lebar. Dia harus yakin katanya yang dilihatnya ini matahari. Kemudian dia berkokok ya. Ayam sangat bermanfaat bagi manusia. Telur, daging, kulit, dan bulu adalah bagian ayam yang dapat diambil manfaatnya ya. Telur dan daging dan serta kulit itu ya bisa kita konsumsi. Kemudian bulunya ini ya bisa jadi kemoceng misalnya ya, atau permainan-permainan yang lain ya. Ya, dikatakan ayam Beni tinggal di kandang belakang rumah. Beni memiliki 10 anak-anak ayam. Beni ingin menempatkan anak-anak ayam secara berkelompok. Pertama, Beni memasukkan 2 ekor anak ayam ke dalam tiap ruangan di kandang. Kedua, Beni kemudian mengubah banyak anak ayam tiap kelompok menjadi 5 ekor. Ya, perhatikan gambar berikut ini ya. Tadi dikatakan bahwa Beni itu memiliki 10 ekor anak ayam ya. Nah, kemudian tahapan yang pertama ya, dia ingin memasukkan ya 2 ekor anak ayam di tiap-tiap kandang ya. Tiap kandangnya itu katanya ada 2 ekor. Berarti Beni ya membutuhkan 5 kandang untuk memasukkan keseluruhan ayam itu ya, karena jumlah ayam Beni kan 10 ya. 2 tambah 2 4 6 8 10 ya, pas ya. Maka Beni membutuhkan 5 kandang ya untuk mengisi keseluruhan anak ayam itu. Nah, penulisan lambang bilangannya ini sama saja ya, 5 ya, karena jumlah kandangnya ada 5. Kemudian tiap ayamnya dalam satu kandang itu berisi 2, berarti kita kalikan 5 dikali 2 itu sama dengan berapa. Nah, pada kelas 2 adik-adik itu sudah mempelajari tentang perkalian ya. Maka 5 dikali 2 itu sama dengan 10 ya. Kemudian dikatakan bahwa Beni lagi ingin mengubah ya, dimana tiap kandangnya itu berisi 10 ekor anak ayam ya. Berarti dia Beni membutuhkan 2 kandang untuk mengisi ya keseluruhan anak ayam itu ya. Penulisan lambang bilangannya adalah 2 dikali 5 karena 2 kandang ya, yang dimana tiap kandangnya itu berisi 5 ekor ayam ya. Berarti 2 dikali 5 sama ya, 2 kali 5 itu sama dengan 10. Jadi bisa kita simpulkan bahwa 5 dikali 2 itu hasilnya sama saja dengan 2 dikali 5 ya. Oke, baik, kita lanjut. Kemudian Beni memiliki 12 ayam jago. Ia menempatkan ayam jago dalam kandangnya secara berkelompok ya. Nah, ini ya. Katanya Beni itu memiliki 12 ayam jago ya. Ia menempatkan ayam jago dalam kandangnya secara berkelompok ya, dimana tiap kandangnya ini
ya berisi 6 ekor anak ayam ya, 6 ekor ayam jago ya. Berarti jika Beni memiliki 12 ayam jago ya, supaya bisa mengisi keseluruhan ya, dia membutuhkan 2 kandang ya. Berarti penulisan lambang bilangannya adalah 2 dikali 6. 2 dikali 6 sama dengan 12 ya. Bisa kita hitung ya, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya, 12 ya. Nah, kemudian lagi kita tukar ya. Kita tukar lagi bahwa tiap kandang ya itu berisi 2 ayam jago. Ya, berarti jika ayam jagonya Beni ada 12, berarti kita membutuhkan 6 kandang ya untuk mengisi keseluruhan ayam jago itu ya. Nah, penulisan lambang bilangannya adalah 6 dikali 2 ya, karena di sini ada 6 kandang, kemudian ada setiap kandang itu memiliki 2 ayam jago. 6 dikali 2 itu sama juga dengan hasilnya adalah 12. Nah, jadi bisa kita simpulkan juga bahwa 2 dikali 6 itu sama saja dengan hasilnya jika 6 dikali 2 ya. Ya, di sini ada soal ya, dimana berdasarkan gambar ini bisa kita ketahui bahwa tiap kotak ya, kita anggap saja ini kotak, memiliki 5 butir telur ya. 5 butir telur, berarti ini ada 15 butir telur, yang dimana tiap kotaknya itu berisi 5 butir ya. Berarti penulisan lambang bilangannya itu adalah 3 ya dikali 5. 3 dikali 5 sama dengan 15 ya. Kemudian ya berikutnya itu setelah ditukar ya, tiap kotak berisi ada 3 butir telur ya. Berarti di sini ada 5 kotak, yang dimana katanya, atau berdasarkan gambar ini bisa kita lihat bahwa tiap kotaknya itu ya berisi 3 butir telur ya. Maka penulisan lambang bilangannya itu adalah 5 dikali 3 ya, sama dengan 15. Nah, ini juga bisa kita simpulkan bahwa 3 dikali 5 itu sama saja dengan hasilnya 5 dikali 3. Oke. Nah, baik adik-adik, untuk pembelajaran kali ini kita cukupkan. Semoga apa yang saya sampaikan tadi adik-adik bisa pahami dengan baik ya. Nah, sebelum kita tutup, mari sama-sama kita membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.